Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Purnama Nenggolan SPD, peserta Latsar CPNS 2021 BPSDM Sumatera Utara Angkatan 25. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai mind mapping materi akuntabilitas dari Ibu Yamnur Malia SST MKes. Akuntabilitas. Yang pertama yang harus kita pahami yaitu konsep akuntabilitas. Pengertian, akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Aspek-aspek akuntabilitas, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas memperbaiki kinerja. Fungsi akuntabilitas. Yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya, tingkatan akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas personal. Yang kedua, akuntabilitas individu. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Yang kelima, akuntabilitas stakeholder. Selanjutnya, mekanisme akuntabilitas. Yang pertama, indikator keberhasilan. Sebuah organisasi sektor publik dapat dikatakan akuntabel apabila mengandung dimensi akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan. Selanjutnya, alat akuntabilitas. Yang pertama, perencanaan strategis. Yang kedua, kontrak kinerja. Yang ketiga, laporan kinerja. Selanjutnya, bagaimana cara menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel? Yang pertama, kepemimpinan. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, tanggung jawab. Yang kelima, keadilan. Yang keenam, kepercayaan. Yang ketujuh, keseimbangan. Yang kedelapan, kejelasan. Yang kesembilan, konsistensi. Selanjutnya, kita masuk ke akuntabilitas dalam konteks. Akuntabilitas dalam konteks yang pertama, transparansi dan akses informasi. Ada beberapa prinsip aksesibilitas informasi, yaitu maximum access limited exemption, permintaan tidak perlu disertai alasan. Yang ketiga, mekanisme yang sederhana, murah dan cepat. Yang keempat, informasi harus utuh dan benar. Yang kelima, informasi proaktif. Yang keenam, perlindungan bagi pejabat yang beretikat baik. Selanjutnya, praktik kecurangan dan perilaku korup. Ada 3 hal yang memicu terjadinya praktik kecurangan, yaitu adanya peluang, adanya insentif atau tekanan seperti masalah keuangan pribadi, dan yang selanjutnya sikap atau rasionalisasi untuk membenarkan tindakan korup tersebut. Selanjutnya, penggunaan sumber daya milik negara. Harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penggunaannya dilakukan dengan bertanggung jawab dan efisien, serta pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Selanjutnya, penyimpanan dan penggunaan data. Ada 4 prinsip penyimpanan dan penggunaan data, yaitu yang pertama relevan dengan setiap kondisi, yang kedua reliable atau dapat dipercaya, yang ketiga understandable information atau mudah dipahami, yang keempat comparable information atau dapat dibandingkan dengan institusi lain yang sejenis. Selanjutnya, konflik kepentingan. Merupakan situasi yang timbul di mana tugas publik dan kepentingan pribadi bertentangan. Ada 2 jenis konflik kepentingan, yaitu keuangan dan non-keuangan. Selanjutnya, menjadi PNS yang akuntabel. Asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN, yaitu kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesetaraan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan. Selanjutnya, prinsip profesi ASN, yaitu nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan profesionalitas jabatan. Perilaku PNS terkait transparansi dan akses informasi, tidak menyalahgunakan informasi resmi untuk keuntungan pribadi, serta mematuhi persyaratan legislatif, kebijakan instansi terkait komunikasi. Selanjutnya, perilaku tidak curang dan tidak koruptif, yaitu PNS tidak terlibat penipuan atau korupsi, melaporkan setiap perilaku curang atau korup, serta PNS harus melaporkan setiap pelanggaran kode etik. Selanjutnya, perilaku terkait sumber daya negara, di mana PNS bertanggung jawab untuk pengeluaran yang resmi dan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Selanjutnya, perilaku terkait penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah.
di mana tidak menyalahgunakan informasi internegara untuk mencari keuntungan pribadi maupun orang lain. Selanjutnya, perilaku terkait konflik kepentingan. Seorang PNS harus menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke penerapan nilai-nilai dasar akuntabilitas dalam profesi kita masing-masing. Yang pertama, menyusun program tahunan dan program semester sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang kedua, menyusun rencana pembelajaran dan media pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan proses pembelajaran dan mengamati kemajuan kesulitan belajar siswa. Yang keempat, menyusun laporan proses belajar mengajar, dokumentasi, dan menyerahkannya kepada atasan. Yang selanjutnya, kita melakukan evaluasi kegiatan untuk melakukan perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.